Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sadia. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu Angga Pramadika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dalam Sugiono. Karakteristik penelitian kualitatif dilakukan dalam kondisi yang alamiah atau sebagai lawannya adalah eksperimen, langsung ke sumber data, dan peneliti adalah instrumen kunci. Yang kedua, penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Selanjutnya, penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan pada produk atau outcome. Yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif dan lebih menekankan pada makna. Kemudian ada jenis-jenis penelitian kualitatif. Menurut Tobing dan kawan-kawannya, pendekatan yang digunakan penelitian kualitatif dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada studi kasus, yang kedua ada etnografi, lalu ada grounder teori. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu studi kasus. Studi kasus kajiannya tentang pengalaman personal yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain atau sekelompok orang lain. Dalam studi kasus ini terdapat dua pendekatan, yaitu intrinsic case study. Pendekatan ini ditempuh oleh peneliti agar lebih memahami sebuah kasus tertentu. Pendekatan ini diperlukan penggalian data untuk memahami secara detail. Tujuannya untuk merumuskan teori. Kemudian ada instrumental study. Pendekatan ini yang digunakan untuk meneliti suatu kasus teruntuk agar tersaji sebuah perspektif tentang isu atau perbaikan suatu teori. Nah, dalam studi kasus ini ada banyak kasus yang banyak terjadi di dalam masyarakat kita. Dalam penelitian kualitatif ini juga harus berdasarkan realita atau sosial dalam masyarakat, sosial yang terjadi di masyarakat ini. Kemudian ada etnografi. Jenis penelitian yang kedua adalah etnografi. Biasanya bahasan dengan struktur budaya, berkaitan dengan bahasan dan struktur budaya. Etnografi ini pendekatan yang digunakan untuk memahami cara orang dalam suatu komunitas berinteraksi dan yang teramati dalam kehidupan sehari-hari. Etnografi digunakan untuk meneliti perilaku manusia berkaitan dengan perkembangan teknologi, komunikasi dalam setting sosial dan budaya tertentu. Tujuannya untuk memahami rumpun manusia. Etnografi berperan dalam menginformasikan teori-teori ikatan budaya. Etnografi ditunjukkan guna melayani manusia, yakni menyuguhkan problem solving bagi permasalahan di masyarakat, bukan hanya sekedar untuk ilmu saja. Jenis penelitian yang ketiga yaitu grounder teori. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi di mana individu saling berhubungan, bertindak atau terlibat dalam suatu proses sebagai respon terhadap suatu peristiwa. Intinya ialah pengembangan suatu teori yang berhubungan erat kepada konteks peristiwa yang dipelajari. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.